Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ya Allah pujianku, janganlah berdiam diri. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu terenganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian, mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku. Sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian ganti kasihku. Angkatlah seorang fasik atas dia, dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah, dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain. Biarlah anak-anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara tidak keruan dan mengemis, dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya, dan orang-orang lain menjarah hasil jerih payahnya. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Biarlah dilenyapkan keturunannya, dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan, dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin, dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya, dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan menjadi upah orang yang mendakwa aku, dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Tetapi Engkau, ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang. Lututku melentuk oleh sebab berpuasa,
dan badanku menjadi kurus, habis lemaknya. Aku telah menjadi cela bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku, ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Supaya mereka tahu bahwa tanganmu lah ini, bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya. Biar mereka mengutuk, Engkau akan memberkati. Biarlah lawan-lawanku mendapat malu, tetapi hamba-Mu ini kiranya bersuka cita. Biarlah orang-orang yang mendakwa aku berpakaian noda dan berselimutkan malunya sebagai jubah. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Sebab Ia berdiri di sebelah kanan orang miskin untuk menyelamatkannya dari orang-orang yang menghukumnya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat mempelajari firman Tuhan, Kompas Kehidupan dari Mazmur 109. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, apabila ada orang yang berbohong kepada kita, berbicara jahat tentang kita, membalas kebaikan kita dengan kejahatan, kita akan sangat mendapat manfaat dari Mazmur 109 ini. Jika hati kita terluka dan tidak ada cara untuk bisa meluruskan masalah kebenaran, mari kita datang kepada Tuhan, ceritakan kepada Tuhan bagaimana perasaan kita, terluka dan beban hidup kita. Ayat 5-20 mencatat salah satu doa yang mengutuk dari Daud. Ia mohon kepada Tuhan untuk menghakimi orang yang telah berbohong kepadanya. Ayat 6-8. Dan juga supaya Tuhan menghakimi anak-anak orang itu. Ayat 9-13. Bahkan Daud memohon agar dosa-dosa nenek moyang orang itu pun diingat-ingat Tuhan untuk dihakimi. Ayat 14-16. Bahkan si pembohong itu akan menuai apa yang telah ditaburnya. Ayat 18-20. Saudara, jika saudara merasa seperti itu, sangat terluka, sangat kecewa, seharusnya kita memberikan Tuhan kesempatan untuk menyembuhkan hati kita yang terluka. Datang kepada Tuhan, bercerita kepada Tuhan dan minta Tuhan, tolong saya, sembuhkan luka hati saya. Tolong saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya, karena saya pun banyak dosa. Tuhan, agar Tuhan mengampuni dosa saya perlu mengampuni orang yang berdosa kepada saya. Mampukan saya ya Roh Kudus, seperti apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi mari kita menyerahkan orang-orang yang jahat kepada kita, menyerahkan kepada tangan kasih setia Tuhan. Karena penghakiman adalah hak Tuhan. Kita orang-orang berdosa, bagian kita adalah mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan menyerahkan segala-galanya di dalam tangan kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat mempraktekkan firman Tuhan dari Mazmur ini. Bahkan yang terbaik adalah mempraktekkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Ampunilah kami dari segala dosa kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.